pengguna dimanapun Anda berada, kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang menu laporan staf, laporan kasir, laporan umum dalam login owner. Baik, untuk laporan staf, laporan kasir, sebelumnya pengguna harus membuat dulu username kedua karyawan, ya kalau mungkin disebutnya bisa karyawan, yaitu untuk staf dan kasir. Staf itu adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh owner, ya, untuk mengelola sebuah outlet atau sebuah toko. Nah, untuk peran kasir hanya khusus untuk melakukan transaksi, seperti yang dijelaskan di video-video kita yang sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya ini ada laporan staf dalam login owner, ya. Ini login owner. Jadi untuk melihat laporan staf apa saja itu bisa dilihat pada laporan harian. Nah, jadi staf juga ada, jika digunakan untuk transaksi juga bisa staf. Jadi yang terperinci nanti seperti ini, ada formnya ya. Ketika masuk ke laporan staf harian itu ada laporan harian staf, uang masuk, uang keluar, saldo keuangan. Begitupun dengan transaksi, laba transaksi dan total transaksi. Nah, ketika diklik produk yang terjualnya apa juga bisa dilihat. Begitupun dengan arus uang. Nah, ini arus uang ini adalah akumulasi transaksi staf dan ini tidak ada di kasir, ya. Jadi arus uang ini ketika staf itu melakukan pengeluaran, melakukan pembelian, itu tercatat di sini. Jadi untuk laporan hariannya seperti ini. Nah, untuk laporan bulanannya sebenarnya sama saja ya dengan laporan harian, hanya kalau bulanan itu bisa dilihat dengan akumulasi, ya, per bulannya ada. Di pojok kanan atas ini tanggalnya hanya tersedia bulan dan tahun. Jadi kalau yang harian itu ada tanggal, ada bulan, ada tahun. Oke, jadi itu untuk laporan staf. Nah, untuk laporan kasir juga sama. Jadi uang masuknya berapa, terus sama seperti staf ya untuk laporannya. Jadi seperti ini. Nah, kalau ke laporan umum, nah ini laporan umum. Laporan harian itu bisa dilihat ada neracanya, ada pemasukan. Ini biasanya kita jelaskan dulu ya, ini ada warna dan logo-logo ini kita akan jelaskan. Yang pertama adalah pemasukan. Pemasukan itu bisa diinput dalam transaksi keuangan, ya. Jadi ini masuknya nanti akan ke sini, akan ke pemasukan. Ini bisa owner dan staf. Kalau kasir tidak bisa input pemasukan. Salah satu contohnya pemasukan itu bisa seperti di toko kami, ya. Itu ada produk Cimory yang ingin mendisplay produknya, tetapi harus di chiller atau di glass door. Nah, itu ada biaya sewa untuk pemajangan atau pendisplayan produk Cimory Group. Nah, itu dikenakan biaya. Biayanya itu tergantung pengguna, ya, deal-dealan atau bahasanya persetujuan dengan pihak supplier Cimory-nya itu seperti apa, per produk atau gimana, itu sih mekanisme tergantung pengguna. Nah, itu bisa diinput dalam transaksi keuangan yang nanti akan masuk ke pemasukan. Nah, begitupun berikutnya nomor 2, ini ada jumlah transaksi penjualan. Nah, ini transaksi penjualan per harinya itu bisa dilihat di sini. Entah itu transaksi penjualan kasir ataupun staf. Nah, di sampingnya ini ada pengeluaran dan pengeluaran pun sama dengan pemasukan, ya, hanya bisa diinput oleh
owner dan staff. Jadi kalau ada pengeluaran yang sifatnya itu berhubungan dengan kebutuhan outlet, ini bisa di-input di sini. Nah, untuk yang bawahnya ini gambar keranjang ya, ini adalah rata-rata customer belanja. Jadi hari itu atau enggak tanggal hari H-nya itu adalah 9.750, ini contohnya yang di outlet kami ya. Jadi rata-rata orang belanjanya pun bisa dilihat. Nah, untuk keuangannya ini yang di nomor kasir ini adalah dalam satu hari ini. Nah, bisa di-download ke ya Excel ya. Jadi ini untuk laporan umum ini bisa di-download. Begitupun dengan laporan bulanan juga sama dan neracanya ya. Jadi ini akumulasi dalam bulan berjalan. Begitupun dengan yang tahunan, ini juga sama, jadi ada grafiknya. Nah, kalau di laporan tahunan ada yang disebut dengan estimasi laba bersih. Jadi dalam satu bulan estimasi labanya itu bisa dilihat dalam laporan umum. Jika pengguna ingin melihat laba bulanan atau laba tahunan, ini akan terlihat di sini. Di laporan bulanan juga sama, estimasi laba bersihnya juga ada. Jadi sebenarnya lengkap ya untuk Axios Post ini terkolom atau enggak terkotak-kotak untuk pemasukan, pengeluaran, jumlah transaksi, ada rata-rata belanja customer, ada nilai pajak ya, jika diaktifkan nilai pajaknya itu akan masuk di sini. Terus juga ada nilai barang hilang atau rusak. Jika di-input, ini nilai kita melakukan SO, stock of none, di menu pengecekan stok ya, itu bisa akan masuk ke sini datanya. Nah, estimasi laba bersih juga sama. Jadi ini dihasilkan dari penjualan, begitupun nilai pembulatan. Nah, di dalam hak akses nanti yang akan video yang selanjutnya itu ada hak akses pembulatan. Jadi nilai pembulatan ini bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Nah, datanya itu akan masuk ke sini ya, dengan nilai pembulatan amal. Baik, jadi itu penjelasan tentang laporan staf, laporan kasir, dan laporan umum. Sebenarnya simple. Ketika kita sebagai owner ingin mengetahui apa yang dilakukan di setiap outlet, penghasilannya berapa ya, ini tinggal lihat di laporan umum. Ini laporan umum itu adalah akumulasi dari semua outlet ya. Jadi akumulasi dari semua outlet kalau loginnya owner ya. Jadi perlu dipahami. Untuk detail data seperti ini mungkin tingkat keakuratannya kita, yang penting proses alur penginputannya ya, yang benar-benar pengguna harus pahami. Jadi jangan sampai salah dalam penginputan, supaya hasil akhirnya itu atau masuk ke dalam kotak-kotak yang telah kami sediakan seperti ini. Jadi sekali lagi, ini untuk login owner ya. Untuk login staff nanti hampir sama, karena hak aksesnya itu untuk staff juga tidak ada. Untuk Axios Post memang ditujukan untuk usaha yang bisa ditinggal oleh owner. Owner hanya ngecek saja untuk kepercayaan atau enggak orang dipercaya itu sebagai staff. Demikian video tutorial ini, mudah-mudahan bisa membantu. Jika masih kurang jelas bisa menghubungi customer service di aplikasi. Tetap sehat, semangat pagi.